Keinformasi pertama, pemirsa, Grup Lipo mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional dengan nama visioner Meikarta di koridor Jakarta-Bandung. Proyek prestisius Kota Baru Meikarta dengan nilai proyek Rp278 triliun merupakan proyek investasi Lipo terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun. Untuk informasi selengkapnya kita langsung saja mengikuti jumpa pers terkait dengan proyek Kota Baru Meikarta. Di dunia properti, ini melebihi properti ya. Tapi di dunia properti, sudah lebih dari 10 tahun tidak ada pentolan. Tidak ada pentolan-pentolan yang terjun untuk membangun besar-besar. Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengikuti ya. Sudah lama pentolan-pentolan tidak turun gunung, mungkin ini udah waktunya. Ini udah waktunya. Nah inilah, jadi sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran pagi ini. Kira-kira yang lainnya itu semua secara rinci sudah ditulis di draft press release ini, dan gambar ini semua bukan gambar yang ciplakan dari beli foto. Ini satu persatu puluhan arsitek dari Eropa, dari Australia, dari Asia, dari Amerika dipakai itu untuk merancang ini. Ini bukan hanya imaging. Setiap gambar di sini adalah secara unik dirancang, digambar khusus untuk bangunan tertentu di Meikarta. Nah, kita juga bisa melihat, ya. Jadi konsepnya ini adalah konsep lingkungan ya, ramah lingkungan. Konsep ini konsep hijau. Jadi ini konsepnya New York City. Apa ciri khas New York City? Dua hal. Satu, grid system. New York City, Manhattan ya. Ya ini semuanya grid system nanti. Jadi semuanya itu grid system. Nah kedua, New York City adalah Central Park. Jadi kita juga ada Central Parknya. New York City itu ada di Indonesia, ya adanya di Meikarta. Nanti bisa semuanya dilihat sana. Kita memang sengaja tidak semuanya mendetail kita kasih hari ini. Tunggu nanti hari kapan? Sabtu tanggal berapa? 13. Semoga semua datang ya. Yang mau tinggal semalam sebelumnya cepet daftar supaya malam-malam menikmati kota di sana. Kita ada Sahid Lipo Hotel, kita ada hotel juga Axia yang sama Toyota, kita ada beberapa tempat bisa tinggal, silakan kalau memang bisa spend the weekend ya. Sekaligus di Lipo Cikarang. Jadi ini semuanya ada di sini. Juga akan ada elevated, jalanan elevated, nanti semuanya itu bisa lihat transportation system. Jadi ini diam-diam kita sudah merancang ini semua, itu semuanya ada di sana. Semuanya ada di sana. Jadi tahap pertama dibangun di atas 5 km persegi. 5 km persegi, namun dengan infrastruktur yang futuristic infrastruktur. Jadi di dunia bangun kota baru itu ada dua macam. Satu, membangun kota baru dengan spread out ya. Jadi melebar kemana-mana. Membangun kota baru seperti itu, infrastrukturnya jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Tetapi memang pemerintah biasanya senangnya itu ya spread out. Kenapa? Dia dapatnya pajak itu berdasarkan tanah. Tetapi dengan uang infrastruktur yang terbatas, terbaik itu adalah integrated, intensif di satu tempat. Jadi supaya dari satu tempat ke tempat lain cukup jalan kaki. Jalan kaki di level jalanan atau jalan kaki di elevated walkway. Nah ini semuanya di sini. Dan nanti semuanya parking semuanya di bawah tanah. Nanti ada 2-3 level di bawah tanah. Jadi jalanan orang yang mau lewat dari satu ujung ke ujung lain, kalau dia tidak mau berhenti, dia jalan di lantai paling bawah. Kalau dia nanti mulai mau parking, lantai kedua. Ya basement. Lalu kalau dia mau pedestrian, mau retail, itu lantai ketiga. Nah ini yang kita akan bangun. Jadi saya stop di sini saja karena semua informasi sudah ada di press release. Harapan kami adalah supaya diberitakan. Ini berita yang penting sekali, investasi yang luar biasa, menggerakkan satu pergerakan ekonomi yang besar sekali. Jadi saya stop di sini aja. Jika ada pertanyaan, kami sangat senang sekali bisa menjawab. Terima kasih. Kita sambut dengan tepuk tangan.
teman-teman media, seperti yang dikatakan oleh Bapak James tadi bahwa telah 10 tahun lamanya tidak terjadi di negeri kita tercinta ini, belum terjadi lagi grand development. Dan ini kiranya menjadi Meikarta yang dipelopori oleh Lipo Group, kiranya ini menginspirasi dan juga mengajak para pelaku bisnis usaha khususnya di dalam bidang properti untuk memulai pembangunan. Karena kita, Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Baik. Kita akan masuk langsung kepada sesi tanya jawab. Saya minta untuk teman panitia bantu untuk mic-nya satu-satu, sabar Mas, sabar. Ya, yang satu yang dari yang perempuan nama dan media. Ya, saya Evelyn Danubrata dari Reuters. Pak James, ada beberapa pertanyaan. Ini 278T itu angka yang sangat besar ya Pak. Ini saya mau klarifikasi, itu nilai investasinya sendiri atau perkiraan nilai proyek setelah proyeknya selesai? Dan struktur pendanaannya itu seperti apa? Berapa persen yang dari Lipo, berapa persen dari mitra global? Terima kasih, pertanyaan baik. Kelompok Lipo selalu memegang 5 prinsip. Prinsip pertama, harus punya visi. Prinsip kedua, punya visi, nggak punya guts ya. Apa itu guts kalau bahasa Indonesia? Keberanian ya. Nothing happens, nggak ada yang terjadi. Jelas ya? Pertama apa? Visi. Tapi visi nggak punya guts, nggak ada yang terjadi. Ketiga, visi punya guts, tapi nggak punya manajemen, berantakan. Jadi prinsip yang ketiga itu manajemen, ya, pengelolaan. Keempat, speed, kecepatan. Jadi kalau memang kita tidak mau mengerjakan, dikasih gratis pun kita nggak mau terima. Tapi kalau kita mau kerjakan, harus lebih cepat dari orang lain. Nah, ini sesuatu prinsip. Nah, kelima, keuangan. Jadi sesuatu kelompok, sesuatu proyek, sesuatu inisiatif harus punya yang bagian yang kelima yang tadi Ibu tadi tanyakan itu. Jadi bagaimana cari funding, bagaimana mengelola uang, bagaimana invest infrastruktur tapi ada cost recovery system. Karena kalau nggak ada cost recovery system, it's a problem. Bisa mengikuti ya? Lalu bagaimana semua? Ya tentu nanti sebagian itu dari modal, sebagian dari pinjaman, sebagian daripada pre-selling. Semua ini sebagian daripada kemitraan, sebagian daripada equity, mezzanine capital dan sebagainya. Jadi ini semua kita sajikan, menjadikan proyek yang susah didapatkan menjadi dapat. Proyek besar, bukan soal uang. Nah itu yang Prof. Didik itu siapa namanya itu? The Mystery of Capital itu. Hernando de Soto mengatakan ada perbedaan antara kekayaan atau aset dengan modal. Ya. Jadi aset kekayaan yang tidak dikerjakan tidak pernah jadi modal. Nah dia juga mengatakan biasanya seseorang mulai bekerja nggak punya uang, nggak punya kekayaan, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apapun juga nggak punya, tapi dia bilang dia punya modal. Tapi seringkali 20-30 tahun kemudian punya rumah, punya istri, punya semua udah punya, dia bilang saya nggak punya modal. Nah ini jadi permainan ini nih, dinamika nih di dalam pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu ciri khas. Nah karena itulah Lipo Karawaci mungkin salah satu perusahaan di Indonesia, sedikit sekali perusahaan yang mampu mengeluarkan bonds ya. Global bonds itu yang 10 tahun fixed rate, 6% setahun umpamanya. Jadi ini semua bagian daripada elemen yang kelima tadi saya katakan. Jadi itu semua, tapi itu semuanya intern, walaupun intern ini dengan dinamika beberapa faktor tadi itu. Dan ini kota baru yang lama, dibangun bertahap. Ya bangun 1 gedung, 2 gedung. Nah tetapi yang akan datang nggak bisa. Harus menjadikan komunitas itu dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu harus selesai. Nah ini yang kita harapkan. Jadi karena itulah harga jualan ini akan jauh lebih murah dari semua orang pikirkan. Jadi merupakan satu investasi yang baik. Jadi saya boleh nggak off the record menghimbau nih para wartawan nih, tutup mata cepat beli. Beli 1 beli 2, pasti untung. Karena kita akan jual murah-murahan supaya lebih cepat, lebih awal, lebih pasti orang beli, pindah, tinggal di sana, kerja di sana.
Jadi kotanya itu jadinya lebih cepat. Jadi komersilnya yang kita bangun 1,5 juta meter persegi menjadi apa? Bagian daripada dinamika keseluruhan daripada porsi yang kelima itu tadi Ibu katakan itu mengenai keuangan itu. Bapak silakan yang depan ini. Iya juga. Oh iya, Ibu. Iya Bu. Selamat siang Pak James, saya Fatia dari Bloomberg. Saya mau menegaskan lagi Pak, tadi